Kamu nggak pernah tahu kalau pertanyaan sederhana yang kamu tanyakan itu punya dampak yang tidak sederhana itu untuk orang yang kamu tanya. Aku termasuk orang yang sangat jengah banget dengan pertanyaan kapan sih punya anak. Dan pertanyaan yang kerap disampaikan ketika aku mengatakan secepatnya, dia nanya balik, kapan? Emang kamu gak promil ya? Dan yang paling menjengkelkan banget, kamu gak usaha ya? Ya, ini pertanyaan berulang kali aku terima dari lingkungan, baik itu orang terdekat ataupun orang yang baru kita kenal. Aku aja yang baru nikah mendengar pertanyaan yang berulang kali ditanyakan itu emang jengah banget, apalagi kepada orang yang memang itu udah bertahun-tahun nikah tapi belum dianugerahi momongan. Itu gimana sakitnya luar biasa banget dengan pertanyaan yang sederhana kamu tanyakan. Cobalah untuk menahan diri untuk tidak menanyakan pertanyaan itu kepada orang yang baru nikah atau orang yang baru punya anak satu atau orang yang sudah berumur 30 tahun ke atas, atau kepada siapapun lah yang kamu tidak benar-benar kenal kehidupan dan juga latar belakangnya. Pernah nggak kamu berpikir ketika kamu melontarkan pertanyaan itu kepada perempuan yang pernah mengalami keguguran, bukankah itu akan melukai fisik dan juga batinnya? Bagaimana perasaannya? Atau bagaimana kalau pertanyaan itu kamu lontarkan kepada pasangan yang memang sudah menguras buku tabungannya untuk bisa mendapatkan si buah hati, untuk dilakukan pemeriksaan kesuburan di rumah sakit? Atau yang lebih parahnya lagi, jika pertanyaan itu kamu lontarkan kepada pasangan yang memang sudah bercerai dengan pasangannya. Pertanyaan itu sederhana banget, tapi dampaknya gak sesederhana itu, guys. Pertanyaan itu memang sederhana banget, tapi dampaknya pernah gak kamu bayangin itu gak sesederhana yang kamu bayangkan. Mungkin untuk sebagian orang itu mungkin menganggap itu biasa aja, apalagi dengan yang udah aku bilang tadi, yang mereka harus menguras buku tabungannya untuk bolak-balik ke rumah sakit memeriksa kesuburannya, dan itu memang memakan waktu yang sangat panjang. Mungkin sebagian orang akan menerima, tapi sebagian orang lain itu tidak menerima, karena setiap kita itu berbeda-beda. Gak semua orang mau menceritakan masalah apa yang sebenarnya mereka alami, apalagi kepada orang yang statusnya hanya sekedar kenal. Bahkan untuk berbagi kepada orang terdekat pun itu sulit banget, apalagi berbagi cerita yang memang sifatnya itu personal. Kalau menurut aku, indikator kebahagiaan kita itu berbeda-beda. Ada yang mapan sudah merasa bahagia, ada yang karirnya bagus sudah merasa bahagia, bahkan ada yang bangun tengah malam karena anaknya rewel itu udah bahagia banget. Jadi siapalah kita yang berhak menilai kebahagiaan itu? Please banget jangan ditanya nanti kalau udah tua siapa yang akan mengurus kita kalau bukan anak. Please deh jangan tanya itu, karena orang yang punya anak pun dia sudah tua nggak terurus, guys. Satu hal yang perlu kamu ingat, anak itu bukanlah layaknya tabungan investasi. Dia punya impiannya sendiri. Memiliki anak dengan tujuan sebagai perawat kita di masa tua nanti, kalau menurut aku itu adalah bentuk egoisme sebagai manusia. Jadi kalau menurut aku sih, ya udah deh, berhenti aja deh ya, mendingan berhenti bersikap seperti wasit yang menentukan kehidupan keberhasilan seseorang. Jadi ya dalam video ini gue cuma mau bilang stop ya bertanya tentang taraf kebahagiaan hidup seseorang. Jangan sampai pertanyaan sederhana yang kamu tanyakan itu dampaknya bisa membahayakan bagi orang lain ya. Dan mind your own business. Urus hidup kamu itu sendiri. Jangan kamu urus hidup orang lain yang sebenarnya gak patut kamu urus.